Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Santi Santi Om. Kembali bersama Gus Har Legend atau Satrio Piningan Sejati, atau Bobby Wong, atau Nanang Haryadi, atau Aja Raham, atau apapun sahabat-sahabat memberi gelar nama terhadap saya. Di pagi menjelang siang ini, sahabat-sahabatku, saya akan serukan untuk semua kandidat pimpinan nasional, baik itu presiden, baik itu gubernur, baik itu bupati dan wali kota, menyeluruh pokoknya yang dianggap nasional, baik itu camat, lurah, atau kepala desa, dan lain sebagainya, termasuk RW dan RT, sehingga menyeluruh struktur Indonesia itu dalam kepemimpinan, ya, bukan dalam kenegaraan, dalam kepemimpinan untuk turut mengatur perjalanan roda pemerintahan Indonesia itu diawali dari rukun warga atau RT, terus RW, setelah RT rukun tetangga, baru RW rukun warga, setelah RW baru lurah, setelah lurah baru camat, setelah camat baru bupati atau wali kota, setelah bupati wali kota baru naik lagi gubernur, setelah gubernur baru presiden. Dari hierarki struktur 7 lapis itu, dulu filosofinya bahwa pengambilan dari struktur langit itu, langit 1 sampai 7, tapi di situ ada langit 8. Begitu juga pemerintahan Indonesia, ada yang lebih tinggi lagi daripada presiden, bukan penasehat, tapi penguasa bumi Nusantara dan pengatur alam di Nusantara, yang berarti 8 lapisan. Dari presiden sampai RT itu harus tunduk kepada yang ke-8 itu. Nah, di sini saya berikan seruan kepada kandidat semua pimpinan itu, baik dari presiden sampai RT, ya, presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, yang notabene ini adalah sebagai perwakilan dari perwujudan Pancasila ayat keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Namun seruhan saya kali ini saya tujukan kepada semua kandidat presiden. Anda semua jangan sibuk dengan pencitraan, jangan sibuk hanya di media massa memberikan seakan-akan Anda semua adalah orang terbaik di Indonesia ini, karena Anda memiliki materi yang pernah Anda pakai dan Anda laksanakan. Yang perlu diingat, satu surat saya, Anda semua kandidat presiden siapapun orangnya, pertama, ingat tujuan membentuk bangsa Indonesia, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual maupun material. Itu tujuannya. Kita jangan bicara presiden dulu. Kalau semua kandidat ini sudah tahu tujuan membentuk bangsa, sebaliknya kalau ingin menjadi pimpinan di Indonesia harus mempunyai filosofi innamal a'malu binniyah, yaitu mempunyai niat pertama-tama sebagaimana
komitmen kebangsaan, komitmen pendirian bangsa, yaitu menciptakan, mewujudkan masyarakat adil dan makmur, spiritual maupun material yang berdasarkan Pancasila. Hal ini dipengaruhi satu, sifat keserakahan dari Anda semua kandidat, baik itu keserakahan popularitas, keserakahan jabatan, keserakahan materi, bahkan keserakahan dalam mengatur ekonomi yang ada di Indonesia ini. Nah, itu perlu evaluasi. Oleh karena itu, buat semua kandidat presiden, begitu juga kandidat wakil presiden, kalau Anda sudah tahu tujuan membentuk bangsa, Anda tidak akan berebut menjadi kandidat presiden atau presiden. Itu hanya ambisius dan keserakahan popularitas dan jabatan. Tapi kalau Anda sudah mempunyai jati diri bahwa membentuk bangsa itu tujuannya ke sana, Anda laksanakan dulu. Nanti dari mulut ke mulut akan tersebar keharuman nama Anda. Bukan media massa, baik itu koran, pers, televisi, yang merekayasa mengangkat, menaikkan Anda. Karena semua itu ketika mau digulirkan di dalam pemberitaan, diwacanakan setiap hari, masih ada rapat bicara untung dan rugi, masih ada faktor bisnis, pure tidak murni, dengan alasan baik itu manajemennya, baik itu yang punya persnya, televisi, media, dia bicara untung kita apa mengangkat sebuah berita ini, nanti laku berapa kira-kira. Jadi pembicaraan semua media massa yang ada di Indonesia, mungkin seluruh dunia, itu pasti bicara untung dan rugi. Tidak ada pure menyampaikan ini benar beritanya. Jadi semua sharing melalui sidang dewan redaksi atau sidang redaksi. Nah, begitu juga buat kandidat. Tapi sebenarnya media massa itu justru menurut pendapat saya, kalau dia memberitakan yang benar, ya kan, untuk memberikan nuansa pelajaran terhadap kandidat presiden atau wapres, maka yang tercipta adalah sterilisasi, verifikasi seorang pemimpin yang betul-betul mempunyai jiwa-jiwa Pancasila dan nasionalis kebangsaan. Bahkan kemarin saya sangat riskan ketika mendengar salah satu bupati atau wali kota Pancasila aja tidak hafal, dia jadi bupati atau wali kota. Apa alasannya? Padahal itu ideologi bangsa Indonesia, ideologi semua pemimpin harus tahu dan mempraktekkan. Nah, kalau ini tidak diketahui oleh kandidat presiden dan wakil presiden, sekaligus gubernur dan wakilnya, juga wali kota dan bupati dengan wakilnya, maka sesuai dengan pengalaman, bangsa ini bisa hancur, terbelah, berpecah-pecah, akan mendirikan bangsa-bangsa lain, dan imbasnya Indonesia tidak ada, sahabat-sahabat. Sebagaimana pernah dikatakan juga ketika Prabowo Subianto mengatakan 5 tahun yang lalu, Indonesia tahun 30 akan tidak ada yang namanya negara Republik Indonesia, tidak ada. Saya katakan pada saat, oke, Republik Indonesia tidak akan diganti negara kerajaan rakyat Indonesia, sama-sama NKRI. Artinya saya dengan komitmennya Mas Prabowo pada saat itu, saya jawab dengan sebuah komentar, kalau memang Indonesia bubar tahun Republik Indonesia tahun 2030 bubar, maka kita ganti saja dengan negara kerajaan rakyat Indonesia, sama-sama NKRI 2030 itu. Fenomena ini bisa bergulir ketika para politisi sudah jenuh mengadakan
semua sudah habis uang, semua tidak akan jadi. 5 tahun yang lalu, ketika habis pemilu, pilpres dan pileg, berapa orang kandidat politisi yang mengalami stres, berapa orang yang mengalami hampir setengah gila karena kekayaannya habis. Aturannya seorang calon presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati itu dibiayai oleh negara. Tapi dengan verifikasi dan sharing dengan yang baik dan benar. Itu sahabat-sahabat. Intinya bahwa kehidupan itu sudah sewaktunya semua ini kembali kepada Pancasila dan kembali pada tujuan membentuk bangsa dan negara. Sekarang ini yang terjadi, bagus pilpres ini, saya katakan bagus, rakyat langsung mempunyai hak suara. Tapi di balik itu kita diadu domba oleh sistem yang ada di dunia. Tidak ada kecocokan. Karena di dalam dunia ini, itu yang terjadi, pihak bangsa-bangsa yang di dunia, yang ada di luar, tidak menginginkan Indonesia itu bersatu rakyatnya dan dipegang dengan komitmen kebangsaan untuk memakmurkan rakyatnya. Itu sahabat-sahabat. Presiden itu aja dulu, karena nanti akan kita berikan seruan-seruan kandidat kepada yang lain. Akhir kata, kalau ada sumur di ladang, bolehlah betah menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, marilah kita berjumpa lagi dengan sebuah ungkapan, seruan atau maklumat bangsa untuk masyarakat, informasi masyarakat dan rakyat Indonesia, termasuk birokrasi pemerintahan. Di ujung kehidupan tiada gading yang tak retak. Oleh karena itu, dengan adanya ulasan sampean saya tadi, kalau ada kebenarannya itu datangnya dari An-Nuru ala nuri, cahaya di atas cahaya, Rabbul Alamin, inti dari kekuasaan alam semesta. Dan apabila ada kekilafan dan kesalahan, itu karena kefakiran dan kedhaifan ilmu saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwa. Wallahul mu'afiq ila mithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.